Halo semuanya, aku Asdita. Kali ini kita akan membahas project-project apa aja yang bisa dijadikan portofolio untuk junior back-end developer. Yang pertama, project yang bisa dijadikan portofolio itu ada web service. Nah, web service ini merupakan suatu project yang wajib ya teman-teman untuk back-end developer. Nah, karena teman-teman ini akan membuat project portofolio web service, teman-teman jangan membuat web service yang cuma hanya sekedar jadi. Jadi ada beberapa aspek yang harus teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama itu teman-teman jangan nulis jangan nulis kode web service yang teman-teman buat itu sembarangan. Nah, teman-teman harus mengimplementasi yang namanya code arsitektur. Misalnya teman-teman mengimplementasi clean code, atau teman-teman bisa melakukan implementasi desain pattern. Nah, yang kedua, teman-teman harus membuat web service yang mengimplementasikan konsep RESTful API. Teman-teman harus memperhatikan resource name-nya. Terus teman-teman harus menggunakan metode HTTP yang sesuai dengan ketentuan RESTful API. Selain itu, untuk penamaan endpoint, teman-teman juga harus mengacu pada konsep RESTful API. Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar tentang konsep RESTful API, teman-teman bisa mengeklik video yang akan ada di sini ya, teman-teman ya. Setelah itu, hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk membuat web service adalah setelah selesai, teman-teman silahkan mengupload code-nya di GitHub. Atau dalam proses pengerjaannya, teman-teman harus menggunakan yang namanya Git Flow ya. Teman-teman harus menggunakan Git, lalu setelah itu teman-teman upload. Kalau memang memungkinkan, teman-teman bisa deploy web service yang teman-teman buat tadi ke suatu server, yang mana nantinya orang-orang bisa menggunakan web service yang teman-teman udah buat gitu. Nah, yang terakhir ini yang perlu teman-teman perhatikan dalam pembuatan web service adalah teman-teman harus memberikan catatan tentang bagaimana cara untuk menjalankan web service yang teman-teman buat gitu ya. Jangan asal upload code di GitHub, terus teman-teman nggak ngasih dokumentasi tentang bagaimana cara menjalankannya. Poin kedua yang teman-teman bisa buat portofolio adalah membuat OAuth. OAuth itu merupakan suatu standar yang digunakan untuk membuat proses autentikasi dan autorisasi. Nah, ide kedua ini juga bisa teman-teman gabungkan di web service yang udah teman-teman buat. Silahkan tambahkan saja fitur login, register, dan membuat suatu endpoint yang hanya bisa diakses oleh user yang udah login ya. Nah, secara sederhana itu nanti flow login-nya itu ketika user login, dia berhasil login, maka web service teman-teman akan memberikan return berupa JWT yang mana digunakan untuk mengakses URL yang hanya bisa digunakan oleh user yang bisa login gitu ya. Yang ketiga, teman-teman bisa membuat project web scraping. Selain membuat web service, web scraping ini juga merupakan suatu ide untuk portofolio teman-teman ya. Nah, web scraping itu apa? Web scraping itu merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengekstrak informasi yang ada di suatu website. Nah, teman-teman bisa membuat script dengan bahasa bebas yang teman-teman kuasai, lalu menggunakannya untuk membuat web scraping. Poin keempat yang bisa teman-teman gunakan untuk portofolio sebagai back-end developer adalah melakukan integrasi dengan service lain. Nah, integrasi service yang paling sering diimplementasi adalah integrasi payment gateway. Integrasi antara service ini, misalnya teman-teman punya service untuk order ya. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan integrasi pembayaran dengan service lain. Misalnya teman-teman bisa mengintegrasi service order teman-teman dengan service pembayaran yang udah dibuat oleh Bitrans, Sendit, atau yang lainnya. Ya, ide yang kelima adalah membuat library. Nggak jarang dalam proses pembuatan software, kita menemukan problem yang hanya itu-itu aja ya. Nah, di sini ada suatu kesempatan nih, kita bisa membuat library yang khusus untuk menyelesaikan problem yang berulang tadi. Nah, apalagi kalau library kita dipakai oleh banyak orang. Dengan begitu, orang lain nggak akan ragu dengan skill coding yang kita punya. Kelima ide yang aku sebutkan tadi udah bisa digunakan sebagai modal untuk apply ke perusahaan atau meyakinkan orang lain bahwa skill kita ini bisa dihandalkan. Nah, sepertinya sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.